محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Apakah orang-orang Wahabi bisa dipanggil dengan Salafi atau tidak? Sebagaimana klaim orang Wahabi sendiri, dan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah juga banyak yang menyebut mereka dengan Salafi. Jawabannya jelas-jelas tidak boleh. Kata Salafiyun itu kan ada ya nisbat yang dinisbatkan kepada orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup di 3 zaman yang Nabi sebutkan dengan zaman terbaik, yang ajaran mereka adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW lewat kefahaman yang betul, bukan kefahaman yang melenceng dari segi akidah maupun furu'iyat. Maka makna salaf adalah madzahibus salaf, yakni madhabnya orang-orang terdahulu. Salaf artinya mutaqaddimin. Berarti kalau mutaqaddimin yang hidup di 3 zaman tadi. Orang-orang Wahabi dari segi akidah jelas tidak sama dengan aslaf. Dari segi furu'iyah juga tidak sama dengan aslaf. Sehingga kalau mereka Wahabi disebut dengan Salafi, nanti orang memahami bahwa mereka inilah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang hidup di zaman terbaik. Padahal itu satu pembohongan, satu penipuan. Bohong, penipu, hukumnya apa? Hukumnya haram itu. Orang belum naik haji, tetapi mengaku dirinya haji. Tidak boleh, haram hukum. Orang belum naik haji, ada yang panggil dia dengan panggilan haji. Yang dimaksud dengan haji adalah syar'an itu yang menjalankan pergi memakai pakaian ihram, dalam memakai pakaian ihram ke tanah suci sana dengan menjalankan itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau lewat hadis Nabi SAW. Baik aturan itu berupa rukun atau wajib atau sunnah, ada yang dilarang, ada yang dimakruhkan, larang 2 macam, ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan, semua dikerjakan. Setelah itu pulang baru dia boleh disebut haji. Kalau tidak, hanya pakai songkok putih, walaupun tidak dilarang pakai songkok putih, tetapi hanya pakai songkok putih, terus ada yang panggil dia haji dengan sengaja. Tahu ini orang bukan haji, tetapi dipanggil haji, maka itu tidak boleh. Paham tidak? Alias haram hukumnya itu. Maka orang-orang Wahabi yang ajarannya bukan sumber ajaran, tidak sama dengan ajaran salafus salihin, para aslaf, dari segi akidah dan furu'iyat. Kok dipanggil Salafi? Dari mana bolehnya itu? Jelas-jelas ajaran mereka dari Muhammad bin Abdul Wahab, yang sebelumnya ajaran ini juga sudah dimotori oleh seorang ulama dari kalangan Hanabilah yang disebut dengan, yang dikenal dengan namanya itu Ibnu Taimiyah. Jadi akidahnya itu mujassimah, akidahnya musyabbih. Aslaf akidahnya adalah tidak berkeyakinan Allah itu bertempat, berarah, berzama. Sebagaimana kata-kata Ali radhiyallahu anhu, yang terbetik di hati dan pikiranmu mengenai Allah itu bukan Allah. Jadi Allah itu selain itu. Jadi Allah ada, tetapi tidak bisa dideteksi oleh akal manusia manapun dan hati manusia manapun. Kebesarannya boleh masuk, keagungan, kemucintaan, kemuliaannya, tetapi mengenai zatnya itu dan sifatnya tidak boleh ada menyerupai selain Allah. Maka mazhab salafus salihin atau mazhab aslaf itu 2 di antara 1. Kebanyakan adalah memilih takwil ijmali. Takwil apa? Ayatnya betul, maknanya diserahkan sama Allah, tanpa berkeyakinan Allah na'udzubillah punya jasad, Allah bertempat, berarah, terikat dengan waktu. Sering orang-orang Wahabi itu mereka berkata bahwa kami meyakini Allah di arsy, tapi kita tidak menyamakan Allah itu dengan selain Allah. Titik Allah di arsy. Pertanyaan, arsy itu tempat atau bukan? Tempat. Maka sudah jadi kaidah yang tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Setiap yang bertempat punya jasad, punya badan. Kamu boleh tunjukkan ke saya, adakah benda yang bertempat tapi tidak punya jasad, punya badan? Tidak ada itu. Maka kalau kamu mengatakan Allah di arsy, jelas itu nanti imma jasadnya kasyif, imma jasadnya latif.
Dua-duanya tidak boleh bagi Allah. Kalau kamu bilang Allah punya jasad tapi tidak punya jasad seperti yang lainnya, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, nanti kamu telah jadi orang kafir. Man qala Allahu jismun la kal ajsami kafaro. Barang siapa yang berpendapat bahwa Allah punya badan tidak seperti badan-badan yang lain, orang itu telah menjadi kafir. Maka madhab aslaf itu bukan seperti madhabnya orang Wahabi. Jadi ta'wil ijmali. Yang pertama itu kebanyakan salafus salihin. Seperti mana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ini kata-kata yang menguatkan madhab salafus salihin itu atau aslaf. Apa kata Imam Syafi'i? Amantu bima ja'a anillahi subhanahu wa ta'ala ala muradillahi subhanahu wa ta'ala wa bima ja'a ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat yang datang dari Allah dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Saya beriman kepada hadis-hadis mutasyabihat yang datang dari Rasulullah SAW dengan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Apa makna ini? Makna ini menandakan bahwa yang datang dari Allah ayat-ayat mutasyabihat itu yang diimani, diyakini. Betul, maknanya diserahkan sama Allah, tetapi tidak berkeyakinan Allah bertempat, berarah, atau terikat dengan waktu dan punya jasad. Jadi semua diserahkan sama Allah. Diimani saja. Diimani. Kenapa? Karena dalam lafaz ayat-ayat mutasyabihat itu kan maknanya bukan satu. Sebelumnya sudah kita jelaskan istiwa punya 15 makna. Dari 15 makna ini Allah tidak wahyukan kepada siapapun bahwa yang saya maksud dari makna istiwa adalah makna itu. Makanya kata-kata Imam Syafi'i tadi, beliau katakan bahwa saya beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat yang datang dari Allah dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Apakah Imam Syafi'i sudah dikasih tahu sama Allah mengenai makna ayat istiwa? Jelas tidak. Makanya itu disebut dengan apa? Ta'wil ijmali. Ayatnya betul, saya beriman kepada itu ayat dengan makna yang Allah kehendaki. Karena dari 15 makna itu belum ada yang Allah kasih tahu bahwa mana yang saya pilih, mana yang saya maksud. Maka maknanya diserahkan sama Allah. Ijmal diserahkan, tetap diiman. Tanpa berkeyakinan Allah bertempat, berarah dan terikat dengan waktu. Sesuai dengan tuntutan ayat-ayat Muhammad salah satunya laisa kamitslihi syai'. Maka inilah akidah salaf kebanyakan. Sementara akidah Wahabi bukan seperti itu. Mereka mengartikan bahwa istiwa artinya istiqarra, Allah bertempat di atas arsy. Salaf mengatakan ayat itu kami tidak tahu maknanya, serahkan sama Allah kebanyakan. Tapi kami iman. Sementara orang Wahabi apa bilang? Istiwa bermakna apa? Istaqarra. Allah bertengger di atas arsy. Sama dengan perahunya Nabi wastawat alal judi. Berhenti bertengger di atas gunung Judi. Nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah penipuan. Akidahnya arahnya kemana? Kok disebutkan, disambungkan kepada orang-orang terdahulu. Jelas ini satu pembohongan yang haram hukum. Yang kedua, akidah salaf kebanyakan adalah yang sudah sering kita sampaikan, memilih jalan ta'wil tafsili. Bermakna isti'ala atau istaula, seperti itu. Menguasai atau menandakan bahwa Allah itu dari segi derajat maha tinggi. Seperti itu. Nah, dari dua ini, Wahabi tidak ada satupun yang mereka pilih. Mereka tantang, mereka punya jalan sendiri. Kalau sudah begitu, dari mana mereka bisa disebut dengan salafi? Yang salafiyun nisbatnya itu kepada orang-orang. Jadi orang-orang yang dari segi akidah, furu'iyat, ikuti orang-orang terdahulu, maka mereka disebut dengan salafiyun ya nisbati. Dari segi furu'iyat, jelas mereka juga tidak sama dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu pandangannya luas, punya kapasitas untuk beristihad. Mereka yang punya kapasitas beristihad bukan mereka mengklaim diri mereka sendiri. Atau kelompok mereka sendiri yang membesarkan nama itu orang, bukan. Tetapi pengakuan ini datang dari seluruh penjuru dunia. Jangankan orang yang cinta, orang yang memusuhi juga mengakui. Sahabat, semua orang suka tidak suka mengakui. Dalam toko, 100 toko terkemuka di dunia itu. Di situ ada nama Umar bin Khattab radhiyallahu. Padahal yang tulis orang kafir. Begitu pula tabi'in. Bagian dari tabi'in Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Yang cinta sama beliau juga mengakui. Yang tidak cinta juga mengakui. Juga Imam Malik bagian dari
diakui sebagaimana dua imam sebelum. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara orang-orang Wahabi, kalau kita rujuk ke ulama terkemuka mereka, Ibnu Taimiyah, walaupun pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ini ada juga yang dipakai, tetapi tidak sedikit pendapat yang kontroversi dengan ulama-ulama salaf sebelumnya. Lebih parah lagi turun kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan tidak ada satu orang ulama pun yang mengakui kalau Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mujtahid, mujaddid, dan lain-lain. Tidak ada, kecuali pengakuan ini dari mereka sendiri. Sampai hari yang tadi. Kalau kamu bilang saya fitnah, ya silakan saja. Tetapi kamu boleh masuk dari 4 mazhab ini, di negara mana saja. Kamu tanya mengenai siapa Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak bahkan keluar dari mulut mereka, bahwa dia adalah mujaddid adalah mujtahid. Tidak. Kecuali ya orang-orang bermadzhab yang salah belajar. Yang salah belajar mungkin dari Wahabi sendiri, informasinya ya tentu dapat dari mereka tuh. Maka karena dari segi akidah dan furu'iyat mereka tidak sejalan dengan aslaf, maka tidak boleh sebenarnya mereka dipanggil dengan salafi. Di luar negara Indonesia, misalkan di India, Pakistan, Bangladesh, mereka bukan disebut dengan salafi. Kita apa? Ahlul hadis. Jadi merasa mereka itu pengamal hadis, maka mereka namakan nama mereka, kelompok mereka dengan ahlul hadis. Ya, orang-orang bodoh saja yang terkecoh. Seperti di Indonesia disebut dengan salafi, atau di negara di Malaysia dan lain sebagainya. Itu hanya orang bodoh-bodoh saja yang terkecoh. Tetapi alhamdulillah, orang yang sudah mondok, kemudian belajar sungguh-sungguh, maka tidak bakalan terkecoh dengan fitnahnya mereka itu. Mau dipakai nama apa saja, bukan nama yang dilihat, isi daripada nama itu. Pemilik nama itu dia bagaimana amalannya. Jelas ya? Maka ini karena ada unsur penipuan, pembohongan, maka bukan hanya tidak boleh, bisa sampai jadi haram hukumnya itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanallah.